Katanya Islam itu agama damai, tapi kenapa Iran yang katanya negara Islam malah menyerang Israel dan Amerika? Oke, kalau kalian pernah nonton Avatar The Last Airbender, di openingnya ada kalimat yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Perdamaian hanya bisa terwujud kalau semua pihak menjaganya, tapi semuanya berubah ketika salah satu pihak mulai membuat kericuhan. Kurang lebih seperti itu juga gambaran di dalam kehidupan nyata kita. Nah, Islam sendiri secara bahasa berarti kedamaian. Tujuan seorang muslim adalah hidup dengan damai. Tapi kalau kedamaian itu diganggu, kalau ada penindasan, maka mempertahankan diri bahkan sampai berperang bisa menjadi cara untuk mengembalikan perdamaian itu sendiri. Nah, seorang ahli strategi perang terkenal dari Tiongkok yang bernama Sun Tzu pernah menulis, di dalam masa damai bersiaplah untuk perang. Di dalam masa perang bersiaplah untuk damai. Bukan berarti dia mendorong orang untuk terus berperang. Justru maksudnya adalah selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Karena di dalam dunia nyata, kita tidak pernah tahu kapan ancaman itu datang. Bisa saja ada pihak yang iri dengan apa yang kita miliki. Bisa juga ada negara lain yang ingin merebut sumber daya alam kita, atau bahkan ingin menindas masyarakat kita. Disitulah pentingnya kesiapan untuk bertahan diri. Menariknya, Rasulullah SAW tidak pernah bertemu dengan Sun Tzu. Bahkan kemungkinan besar beliau tidak pernah mempelajari strategi perang darinya. Tapi Al-Quran sudah memberikan prinsip yang sangat jelas tentang perang. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perang di dalam Islam itu bukan untuk memulai kerusuhan, tapi sebagai respon ketika ada pihak yang menyerang terlebih dahulu dengan tujuan melindungi diri. Namun ada syarat besar yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan melampaui batas. Di sini Al-Quran tidak membahas detail tentang taktik perang seperti buku strategi militer. Yang dibahas justru adalah etika dan juga moral dalam perang. Artinya, perang itu bukan tujuan. Perang hanyalah kondisi yang kadang tidak bisa dihindari. Dan ketika itu terjadi, tujuan akhirnya harus tetap jelas, yaitu mengembalikan perdamaian. Ingat ya, prinsip di dalam Al-Quran itu sederhana, yaitu ketika ada pihak yang menyalakan api konflik, maka orang yang menjaga perdamaian diperbolehkan untuk mempertahankan diri. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka telah dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Karena itu, kami pribadi langsung teringat perkataan Ayatullah Ali Khamenei yang mengatakan, biarkan dunia tahu bahwa bukan kami yang memulai perang ini. Seperti itu, terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan, biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.